Ikhwani fillah, hafidhani wa hafidhakumullah. Kita masih di faslul tsalits, pasal yang ketiga di masa Khulafaur Rasyidin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pasal ketiga ini kita membahas tentang futuhat, penaklukan yang dilakukan di zamannya Umar bin Khattab. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membahas tentang penaklukan yang pertama kali di zamannya Umar bin Khattab adalah penaklukan kota Damaskus, kota Damaskus Suriah. Ini adalah melanjutkan perjuangan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, di mana beliau sudah merintis untuk menaklukkan negeri Syam. Ketika pasukan Khalid bin Walid diperintahkan oleh beliau radhiyallahu an untuk berpindah dari menyisir Irak untuk menuju ke Syam, sehingga terjadilah perang yang pertama kali ketika itu di Syam melawan Romawi, yakni perang Yarmuk. Sesudah perang Yarmuk dan hampir berakhir perang, wafatlah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, dan yang diwasiatkan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk menggantikan beliau adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di antara langkah pertama yang dilakukan adalah mencopot panglima Khalid bin Walid, dijadikan anggota perang militer biasa. Kemudian yang menggantikannya adalah sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Maka kemudian diperintahkan untuk menaklukkan kota Damaskus yang kemarin. Terjadilah pengepungan kota Damaskus, ada yang mengatakan sampai 3 bulan sampai 6 bulan, dan pada akhirnya kota Damaskus jatuh di tangan kaum muslimin. Kita lanjutkan Al-Aqwal fi Tarikh Fathu Damaskus. Perkataan-perkataan, pendapat-pendapat tentang penaklukan kota Damaskus ini dalam ahli-ahli sejarah, sejarah. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berpendapat zahirnya alur ceritanya sebagaimana diriwayatkan oleh Sa'id bin Umar itu, bahwasannya penaklukan kota Damaskus ini terjadi tahun ke-13 Hijriah. Jadi Rasulullah itu wafat tahun ke-11 Hijriah. Terus Abu Bakar menggantikan beliau, dan beliau memegang khalifah ini selama 2 tahun saja, berarti 13 Hijriah. Di akhir perang Yarmuk beliau wafat. Sehingga ada yang berpendapat bahwasanya pertama ini terjadi tahun 13 Hijriah. Akan tetapi nas secara jumhur bahwasannya kebanyakan para ahli sejarah, para ulama yang mereka ini faknya di sejarah, mereka mengatakan bahwasannya futuhatnya atau pembukaan penaklukan kota Damaskus ini terjadi pada pertengahan Rejab tahun ke-14 Hijriah. Ini pendapatnya Imam Asakir dari jalur Muhammad bin Aid Al-Qurashi Ad-Damaski, dan juga dari Walid bin Muslim dari Uthman bin Hisan bin Allah dari Yazid bin Ubaidah. Demikian pula pendapatnya Sa'id bin Abdul Aziz, Abu Mi'syar, dan lain sebagainya, yang mayoritas berpendapat penaklukan ini terjadi tahun ke-14 Hijriah. Khalifah, ada orang namanya Khalifah di sejarah juga mengatakan Abu Ubaidah itu mengepung kota Damaskus itu bulan Rejab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, bulan Syawal, dan akhirnya bisa ditaklukkan di bulan Dzulqa'dah. Nah, kemudian para jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwasannya Abu Bakar As-Siddiq niku wafatnya sebelum ditaklukkannya kota Damaskus. Dan Umar ketika itu sudah menjadi khalifah menulis surat kepada Abu Ubaidah
Yang pertama isinya adalah agar menyampaikan takziah kepada kaum muslimin bahwasannya Khalifatul Rasul Abu Bakar radhiyallahu an itu wafat. Ya. Nah, tatkala sampai surat ini kepada Abu Ubaidah ketika itu menyembunyikan surat ini. Ya, kalau kita masih ingat, ini posisinya masih perang Yarmuk. Ya. Kenapa? Karena masih posisi perang, sehingga kemudian setelah selesai perang barulah dia memberitahu Panglima Khalid bin Walid, ya, bahwasannya, jadi ada yang mengatakan sampai disimpan 20 hari ini suratnya, tidak langsung diberikan, tidak langsung diberitahu. Ya, Khalid bin Walid sampai mengatakan kepada Abu Ubaidah bin Jarrah, mengatakan, ya hamukallah, semoga Allah merahmati panjenengan, ma mana'aka an tu'allimani hina ja'ak, apa yang menghalangi jenengan, ya, untuk langsung memberitahu suratnya Umar ini kepadaku. Ya. Apa katanya sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah? Inni karahtu an aksira alaika harbak. Saya ini khawatir kalau ini surat ini langsung saya beritahu kepadamu, maka ini akan melemahkan kekuatan kita. Ini kita sedang berkecamuk. Ya, saya khawatirkan bahwasanya surat ini akan membuat kita ini gelisah. Wafatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa ma sultanud dunya urid, dan ketahuilah saya ini tidak ingin jabatan dunia apapun. Ya, walaupun saya tahu surat itu adalah surat pengangkatan saya sebagai panglima, sebagai jenderal tertinggi, ya, kepala militer, saya tidak segera menyampaikan karena memang saya nggak nyari dunia. Tapi yang saya utamakan adalah keberlangsungan kaum muslimin, ya, bagaimana mereka ini tetap bersatu, semangatnya terjaga. Wala lidunya amal, dan saya ini beramal bukan karena dunia. Saya berjihad seperti ini bukan karena ingin jabatan, bukan karena ingin mengumpulkan harta ghanimah, bukan. Wa ma turis wa ma tara sayasiru ila zawali wa qada, dan ketahuilah, ya, bahwasanya dunia, jabatan yang kita cari-cari itu suatu saat ya juga akan pergi, ya, akan terputus dari kita. Wa innama nahnu ikhwan, ya, sesungguhnya kita ini bersaudara. Wa ma yadurru rajulu ayyalihi akhu fi dini wa dunya, dan tidak layak seorang itu menyakiti saudaranya, ya, dengan mengambil dunia maupun agamanya. Ini yang dikatakan Abu Ubaidah ketika itu, ya. Baik. Sehingga para jamaah dimuliakan Allah, ya, yang pasti bahwasanya Damaskus ini ditaklukkan sesudah wafatnya sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, dan beliau wafat tahun ke-13 Hijriah. Berarti bisa tahun ke-13 Hijriahnya atau 14 Hijriah. Ini terkait penanggalan, ya. Dan memang hal itu adalah hal biasa di dalam sejarah perbedaan penanggalan, ya, hal biasa. Ya, sama seperti kelahiran Nabi Muhammad SAW itu kan kalau umum diajarkan itu Senin 12 Rabiul Awal, ya, sedangkan kalau kita teliti lagi kita akan ketemu 9 Rabiul Awal, ya, lahirnya. Yang wafatnya itu baru 12 Rabiul Awal. Contoh saja, ya, seperti kasus nuzulul Quran kapan? Jumhurnya kebanyakan itu 17 Ramadan, ya. Tapi kalau kita tahqiq lagi, kita teliti lagi, ya, pernah saya sampaikan itu, ya, sebagaimana pendapatnya Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri, bahwasannya turunnya Al-Quran itu sebagaimana di dalam surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr, fi lailatul qadr, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Dan Rasulullah mengatakan Lailatul Qadar itu fil ashril awakhir min Ramadan, di 10 terakhir malam Ramadan, sedangkan 17 Ramadan tidak masuk 10 terakhir, gitu loh. Sehingga dicari itu, dan di hadis disebutkan fil witril ashril awakhir min Ramadan, di malam-malam ganjil. Nah, dicari kemudian sama Syekh Sofiur Rahman di antara tanggal, berarti tanggal 20 sampai 20 tamat 30. Yang ganjil mana? 21, 23, 25, 27, 29. Di antara 21, 23, 25, 27, 29 mana yang tepat hari Senin? Ketemulah tanggal 21 Ramadan turunnya Al-Quran itu. Ini contoh penanggalan, ya.
Ya sama, Pak Karno itu nyebut itu sukanya itu gestok, gerakan PKI itu gerakan 1 Oktober. Kalau Pak Harto sukanya G30S PKI, itu Pak Harto menganggapnya G30S. Kalau Pak Karno nyebutnya gestok, ya gerakan 1 Oktober. Ya sama, perselisihan penanggalan. Baik, ini dalam sejarah sering seperti itu, ya, dan hal merupakan biasa, tidak memurtadkan kita. Kan berpendapat tuh tangrolas, kafir awak mesti tangrolas, nah, ya, karena bukan masalah akidah ini ya, masalah hal biasa ini, sangat biasa. Ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang tamhid al-fathu ba'da Damsyq atau Dimasq. Persiapan sesudah penaklukan Damaskus. Berarti ini mulai salah satu kota di Syam sudah ditaklukkan dan kota terbesar pula. Tinggal meratakan ini, ya, sampai nanti akhirnya ke Al-Quds. Ya. Jadi orang yang pertama kali nanti menaklukkan Masjidil Aqsa kembali ke tangan kaum muslimin adalah di zamannya Umar bin Khattab. Ya, bagaimana kelanjutan, ikuti episode berikutnya. Kalau Norman bisa nyuting, demikian. Ya. Baik, sesudah ya, kota Damaskus itu ditaklukkan, Abu Ubaidah selaku panglima militer mengutus Khalid bin Walid ilal Biqa, menuju ke Biqa. Ya. Biqa ini adalah tanah yang luas, dekat dengan Ba'labak, Khums dan Damaskus, ya, itu Biqa. Kalau peta ini Ba'labak, ya, Ba'albak, ya, Hims dan Damaskus. Jadi berarti sekitar sini kota Biqa. Nah, Khalid bin Walid, ya, sekarang sudah tidak jadi kepala militer, diutus ke sana untuk menaklukkannya. Maka beliau, ya, menaklukkannya bisaif, dengan pedang, artinya dengan peperangan. Maka diutuslah Sariyah, bertemulah mereka bersama Romawi di daerah namanya Ain Maisanun, ya. Dan ketika itu pemimpin Romawi namanya Sinan, ya. Sinan, yang dia turun untuk menghadapi kaum muslimin dari arah Beirut. Jadi ke sini, kaum muslimin dari Damaskus ke sini, jadi ketemunya di sini. Ya, maka ketika itu kaum muslimin banyak yang terbunuh, menjadi syuhada, sehingga daerah tersebut, tempat pertemuan itu yang namanya asalnya adalah Ainun Maisanun, ya, menjadi Ainus Syuhada. Ainus Syuhada, jadi mata airnya syuhada, ya, mata airnya syuhada. Kemudian para jamaah dimulakan oleh Allah, pertemuan di situ, Abu Ubaidah memerintahkan untuk menjadi gubernur Damaskus adalah Yazid bin Abi Sufyan, sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, bahwasanya nanti kalau berhasil menaklukkan Damaskus, maka gubernurnya adalah Yazid bin Abi Sufyan. Maka Umar bin Khattab meneruskan program kerjanya dari khalifah sebelumnya, dan wa ba'atha Yazid Dihyah bin Khalifah ila Tadmur fi Sariyah liyamhadu amraha. Nah, setelah Yazid menjadi gubernur ini, beliau memerintahkan Dihyah bin Khalifah untuk menaklukkan Tadmur, ya, kemudian menyuruh Abu Zahra Al-Qashairi untuk menaklukkan Bathania dan Hauron, dan akhirnya kota dua ini takluk dalam keadaan damai, ya. Kemudian para jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Surahbil bin Hasanah itu menaklukkan kota negeri Yordanian melalui peperangan, ya, yakni Tobaria, ya, kecuali daerah Tobaria yang ini tunduk dengan perdamaian,
Ini Tobaria. Ya. Danau Tiberias itu. Sekarang ya direbut sama orang-orang Yahudi. Ya, ini sebenarnya ini dulu adalah masuk wilayah Yordan. Masuk wilayah Yordan. Itu ditaklukkan oleh Surahbil dengan peperangan, kecuali Tobaria ini takluk dengan perdamaian. Ya. Demikian pula Abu Ubaidah mengutus Khalid ya, untuk menaklukkan Biqa ya, dan akhirnya penduduk Ba'labang ya, ini ditaklukkan Khalid dengan perjanjian damai ya. Kita lanjutkan. Jadi ini ceritanya ini menaklukkan di sekitar Damaskus saja ini. Jadi kota-kota kecil ya, ini di peta tapi jarak antar kota ya sangat jauh ya. Ngelibet iku naik sesat ya ndak, ini peta. Ya, menungso kan gak ketok ini. Ya, jauh. Nah, ketika itu menaklukkan kota Ba'labak ini dalam keadaan damai ya, tetap rumah-rumah mereka dijaga, gereja-gereja dijaga, tidak dihancurkan ya. Tentunya kalau damai mereka harus kharaj, mengeluarkan kharaj ya, hasil buminya yang diserahkan pada kaum muslimin ya. Dan Ibnu Ishaq dan lain sebagainya mengatakan bahwasanya pada tahun 14 Hijriah kota Hims juga ditaklukkan, Ba'labang juga ditaklukkan secara damai di tangan Abu Ubaidah bin Jarrah di bulan Dzulqa'dah. Baik. Berarti Hims sudah, Ba'labang sudah, ya, Damaskus sudah ditaklukkan. Ya, daerah utaranya Syam. Baik, kita lanjutkan sekarang. Sekarang peperangan menuju Fihl. Ya, Fihl. Daerah sini. Ini sekarang masuk Palestina, Fihl. Disebutkan oleh banyak ulama ya, bahwasannya Fihl ini ditaklukkan sebelum penaklukan Damaskus. Ya. Tetapi ya, kalau melihat alurnya Saif bin Umar yang kita bahas kemarin, ini sesungguhnya ditaklukkan sesudah penaklukan kota Damaskus. Nah, Abu Ubaidah memerintahkan Yazid bin Abi Sufyan untuk tetap tinggal di Damaskus, menguasai sana, sedangkan beliau menuju ke Fihl. Ya. Dan manusia ketika itu orang-orang tentaranya dipimpin oleh Surahbil bin Hasanah. Abu Ubaidah ikut dalam barisan pasukan yang bagian tengah adalah Khalid bin Walid ya, beliau bagian sayap kanan ya, kemudian Amr bin As bagian sayap kiri ya. Dan pasukan kavaleri, pasukan berkuda dipimpin oleh Durur bin Azwar, sedangkan orang-orang Romawi ketika itu menuju ke Baisan. Nah, di Baisan mereka ternyata ya, Baisan ya, di Baisan mereka ternyata merubah alur sungai sehingga terhalang kaum muslimin untuk bisa minum ya. Dan kaum muslimin kemudian mengabarkan hal demikian kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an supaya memberikan pengarahan ya, dan untuk diarahkan tetap untuk sabar menghadapi makidahnya Rum, jadi makarnya orang Romawi ya. Dan yang membuat ketika itu kaum muslimin itu kuat adalah perbendaraannya, akomodasinya, perbekalannya banyak ya, sehingga mereka bisa bertahan ya, di daerah namanya Baisan menuju ke Fihl. Nah, para jamaah dimulakan Allah ya, disitulah kaum muslimin bertahan ya, karena dipotong itu, dan orang-orang Romawi berusaha untuk menyerang kaum muslimin menunggu lengah mereka, sedangkan kaum muslimin tidak pernah lengah. Siang malam mereka berjaga-jaga ya, dipimpin oleh Surahbil bin Hasanah. Nah, ketika orang Romawi ya sudah mengira ya ini Baisan ya, dari Tiberias ke Baisan,
orang-orang Romawi sudah mengira bahwasanya kaum muslimin ini sedang lengah, mereka langsung menyerbu, ya, dan perkiraan mereka salah, ya. Ketika itu Romawi dipimpin oleh Saklab bin Mihraf, ya, ya, lalu menyerang mereka kaum muslimin, dan kaum muslimin menghadapi dengan baik. Kenapa? Karena mereka sudah siap, ya. Maka terjadilah peperangan sampai subuh pada hari itu, ya, dengan malam sempurna, nggak berhenti sama sekali. Peperangan terjadi sampai subuh, ya. Kalau peperangan terjadi sampai subuh, ya, malam hari, itu sesungguhnya yang lemah itu adalah mata-mata, artinya orang yang punya mata biru, ya. Orang punya mata biru itu kalau malam tidak jelas. Itulah kenapa dulu kita itu nyerang, karena mata kita itu mata ireng. Kalau malam jelas, nyerangnya itu malam, ya. Ini gak guyon, ini temenan. Jadi orang barat, orang yang bermata biru itu kalau malam itu kabur pandangan mereka, ya. Dan alhamdulillah mata kita ini hitam. Jangan niru di biru-biru, no. Kadang, waduh, kenapa sih mata saya itu kok hitam, kok gak biru? Ada kelebihannya, ya. Hitam itu lebih kuat kalau malam, ya. Kalau malam lebih kuat. Itulah kenapa dulu kita, mbak-mbak kita itu nyerang Londo itu, ya, kalau Londo malam itu sudah agak kabur mereka, nggak ada cahaya, kabur, ya. Otomatis orang Romawi ini matanya biru berhadapan dengan orang Arab, ya, yang matanya coklat, hitam, tidak biru, ya. Mereka sehari full sampai malam, sampai subuh, ya. Falamma adlamal lail firrum wa qutila amiruhum Saklab. Maka tatkala sudah, ya, malam hari lagi, ya, perang terus tanpa henti, ya. Pada waktu malam itulah terbunuhnya Saklab, ya, pemimpinnya Romawi, ya. Dan orang-orang kaum muslimin berhasil untuk banyak membunuh tentara Romawi, ya. Mereka ketika itu berlarian karena pemimpinnya sudah mati, berlarian dikejari, ya. Ada yang berlarian sampailah mereka ke daerah lumpur sebenarnya. Jadi daerah sini, jadi ada orang Romawi itu sebenarnya sudah menyiapkan jebakan. Suatu kubangan besar terdiri dari lumpur, yang ini nanti perkiraan mereka, kalau orang Islam itu diserang kalah, mereka akan lari ke lumpur ini, ya. Ternyata mereka sedang menggali lubang kubur sendiri. Pada waktu mereka ternyata mereka kalah, mereka lari dan tidak ada jalan lain kecuali lewat lumpur yang jebakan ini, maka mereka terpaksa memasuki tersebut, sehingga mereka apa? Mereka tenggelam di dalam lumpur tersebut. Wa qatala minhumul muslimuna bi atrafir ramah, sehingga waktu tenggelam mereka itu tinggal ditombaki sama kaum muslimin ketika itu, ya. Dan yang terbunuh itu maqaribal tsamanina alfan, kurang lebih 80.000 pasukannya Romawi terbunuh, ya. Jadi memang peristiwa sejarah memang, ya, tidak lepas dari kok kejam, ya. Kalau sampean gak mati ini dipateni, ya, ndak bisa, ini perang, ini hukum perang, bedakan dengan hukum damai, ya. Ini memang hukum perang. Dan perang seperti ini itu sebuah perang yang suci, perang kehormatan. Dimanapun sejarah sebuah bangsa pasti diajarkan perang, gitu, ya. Jadi perang itu tidak hal tabu, tapi itu patriotisme, ya. Misalnya kita ini merdeka tidak ada perangnya, ya. Dulu ini karena kita merdeka, kenapa? Karena kita mau kerjasama dengan Londo, kita berdamai. Ya opo nang anak-anak ini. Nenek moyang kita itu seorang pengecut, nenek moyangku seorang pengecut, ya, suka kerja sama dengan penjajah, misalnya seperti itu, kan memalukan. Nah ini, jadi jangan tabu kita, artinya belajar bagaimana sejarah peperangan, jadi mengajarkan peperangan, karena pengaruh Barat, ya. Jadi tentang ajaran-ajaran jihad itu dianggap ini menyebabkan radikalisme tumbuh, loh. Ya opo sampean, ya keliru, ya. Nggak diajarkan sejarah peperangan, loh. Ya opo kata ini, gitu, ya. Kita ini dulu pernah perang melawan Belanda, bagaimana kalau tidak diajarkan?
kita ini berjuang perang Badar, perang Uhud. Bagaimana kalau tidak diajarkan gitu loh. Wong dulu kita itu, kenapa kita itu lama dijajah Belanda itu karena kesadaran untuk melawan Belanda itu belum muncul. Yang memunculkan itu ulama-ulama ya, dengan mengajarkan jihad itu loh. Kenapa kita lama itu? Ya termasuk kesadaran untuk berjihad. Ya, tidak ada. Justru di kita kerjasama. Ya, ada rekrutmen Kenil, tentara kerajaan Belanda ikut. Ya, engko dikongkon apa? Menaklukkan Aceh. Ternyata yang dikirim podo wong Jawa. Itulah kenapa sampai sekarang orang Aceh itu agak mantel sama orang Jawa itu loh. Cari ini dijajah Londo kok wong Jawa sing anu. Iya kan orang Jawa tentara Londo gitu loh. Itu sejarahnya gitu-gitu ya. Belum lagi banyak lah ya, David Attenborough-nya Londo itu sebelum kita benar-benar diakui menjadi Indonesia itu, tiap-tiap daerah kemudian sebelum mereka benar-benar meninggalkan Indonesia, tiap daerah kemudian sama Londo itu dikasih bendera ya, yang sekarang jadinya itu memecah belah ya, jadinya sekarang contohlah Papua dikasih bendera bintang kejora, padahal dari dulu itu wilayah Indonesia, sehingga orang Papua merasa kita ini sudah pernah merdeka. Ini pinter Londo, buktinya apa? Sudah punya bendera sendiri. Orang Minahasa dikasih bendera sendiri ya. Orang Maluku Serani RMS yang kalau sejarah ini ditulis Maluku Selatan, aslinya itu Republik Maluku Serani ya, dikasih bendera. Nah sampai sekarang jadi ganjalan, sampai sekarang itulah orang sampai sekarang kita itu untuk menyatukan benar-benar Indonesia ini ya sulit ya disintegrasi karena pinternya Londo. Sebelum mereka itu benar-benar mengangkat kaki dari Indonesia, mereka itu memberikan bendera masing-masing ya, pinternya, dan merasa bukan dari ini. Itulah contoh. Jadi ini siasat. Kembali ke sini, kembali ke 80.000 orang yang terjebak lumpur dibunuhi ya. Artinya ini bukan kejam ya, hukumnya perang. Walam yanji minhum illa syarid, dan tidak ada yang selamat ketika itu kecuali beberapa orang saja ya. Dan ketika itu kaum muslimin otomatis ya mendapatkan ghanimah yang besar. Ini mengikuti ya, jadi bukan tujuan utama mencari ghanimah ya, melarat rek ya apa carane perang ae kok oleh ghanimah, salah ya, itu mengikuti ya. Kita lanjutkan setelah kok ke sini belum. Nah setelah takluk daerah Baisan ya, daerah Fihal, lanjut ke Baisan dan Tobariyah ya. Baisan dan Tobariyah ini ya ditaklukkan juga oleh Abu Ubaidah ya, bersama Surahbil, Amr bin As ya, mengepung Baisan, daerah Baisan. Ini Baisan ya, selama beberapa hari ya. Akhirnya mereka berperang ya, dengan mengeluarkan pasukan yang banyak. Kalau tidak ngatasi, akhirnya mereka itu berdamai, seperti peristiwa penaklukan kota Damaskus ya. Ya, otomatis mereka harus bayar jizyah dan khoroj ya. Khoroj itu hasil buminya diserahkan kepada kaum muslimin. Sebagaimana pula ditaklukkan juga ahli Tobariyah, sama persis dengan Baisan. Baik. Selanjutnya para jamaah dimulakan oleh Allah, lanjut ke kota Hims. Ya, bagaimana ceritanya penaklukan kota Hims? Abu Ubaidah dan Khalid bin Walid menuju ke Hims sebagaimana diperintahkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an untuk mengepungnya. Akhirnya sampailah ke sana, di sekitarnya dikepung. Ya, Khalid bin Walid mengepung ya, membantu Abu Ubaidah, dikepung dengan kepungan yang sangat ketat. Ketika itu terjadi musim dingin. Ini Hims, kota Homs sekarang, Hims ya. Ini di Suriah sekarang, dikepung dengan sangat ketat di musim dingin sampai musim dinginnya hilang ya. Ini diceritakan saking dinginnya
sepatunya tentara Romawi itu lepas, ya, atau kakinya ini mereka kaku sampai mereka ini terduduk saking dinginnya. Sementara kakinya kaum muslimin diceritakan ketika itu nggak pakai sepatu, ya, pakai sandal, ada yang nyeker. Ya, orang Romawi pakai sepatu. Ya, bayangkan kesenjangan sosial ketika itu, ya. Jadi bal-balan musuhnya sepatuan gini nyeker kan ono biyen zaman ngono ya. Diduk itu ae wis cara cerit. Ya, ini musuhnya sepatuan. Ya, padahal sepatuan musim dingin gak ngatasi. Ya, ini menunjukkan artinya daya juangnya beda. Dan diantara kekuatan kaum muslimin ini di daya juang sampai sekarang. Ya, orang kafir itu rata-rata itu kekuatannya di peralatan, tapi di mental daya juangnya menangan gini. Karena kita memang cari mati, mereka kan cari hidup. Ya. Betapa banyak cerita-cerita mereka itu pakai pampers, ya, saking takutnya, ya, mereka keboyo-boyo, itu sering, ya, itu bedanya. Makanya maksudnya kalau kita itu misalnya Kopassus itu tentara survival nomor 2 itu dengan catatan lek diculno gak kaya apa-apa di alas ngono lho. Ya. Terkuat di dunia nomor 2. Tapi lek dengan peralatan yo nomor piro, karena kan gak duwe ini. Misalnya jul-julan, nekat-nekatan gitu. Nah, bahasanya seperti itu. Pun itu survivalnya kuat. Nah, kemudian para jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai ngepungnya ini sampai musim dingin hilang, ya. Dan mereka mengira kaum muslimin itu akan menyerah. Kaum muslimin ternyata tetap mengepungnya, ya, sampai orang-orang Hims itu menghadap kepada pembesar-pembesarnya, ya, kok gak nyerah? Ternyata mereka nggak mau nyerah, pembesar-pembesarnya, ya, wis talah nyerai kita nggak. Akhirnya apa? Sampai kaum muslimin ketika itu takbir dengan sekeras-kerasnya, ya, takbir sampai bergetar kota Hims itu saking kerasnya. Sampai di sini diceritakan ada tembok yang runtuh, bahkan ada rumah yang runtuh kena takbirnya orang-orang muslim. Bayangkan ya, takbirnya itu bisa meruntuhkan, berarti keras sekali, kuat-kuat. Ya, dan itu memang senjata kita juga takbir. Betapa misalnya Presiden Amerika terdengar takbir langsung pengawal-pengawalnya itu langsung mengepung, ya, langsung, ya, padahal ya Allah Akbar gitu dong, takut. Nah, kita makanya takbir itu harus kuat. Ini adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, gak bergetar blas, kuat Allahu Akbar, keras takbir itu. Adzan taruhan Allahu Akbar, Allahu Akbar, gak bergetar blas, jangan gila jihad, ngono lho. Jangankan tembok runtuh, ya, lalat pun itu tetap terbang dengan seenaknya. Jadi takbir itu yang keras, itu menunjukkan apa? Menunjukkan semangat juang tinggi, gitu. Ya, yang keras. Ya, takbir itu yang keras. Baik. Nah, saking kerasnya itu sampai runtuh-runtuh sehingga orang itu ketakutan. Mereka menghadap kepada pemimpinnya, suruh nyerah saja, dan pada akhirnya mereka nyerah karena kalah mental. Ya, sudah dikepung beberapa bulan. Bayangkan musim dingin, kalau musim dingin 4 musim ya berarti 4 bulan ngepungnya, ya, sampai seperti itu, ya, akhirnya mereka nyerah. Kalau nyerah otomatis mereka harus menyerahkan setengah dari wilayahnya, ya, rumah-rumahnya, dan harus mengeluarkan hasil buminya, dan juga harus bayar jizyah dan mendapatkan ghanimah yang banyak. Ketika itu oleh Abu Ubaidah disuruh mengirimkan 1/5-nya ke Madinah, dan dikasih kabar gembira melalui Abdullah bin Mas'ud, disuruh menghadap ke Madinah tentang takluknya negeri Hims. Kita lanjutkan sebentar. Kita lanjut, masih ubek-ubek kota di sekitar Damaskus. Ya, Hims sudah runtuh. Ya, sekarang ke Kinasrin. Ini dekat dengan kota Hims. Ya, sama. Tatkala Abu Ubaidah menaklukkan Hims, maka Khalid bin Walid untuk diperintahkan melanjutkan ke Kinasrin. Tatkala mereka sampai ke situ, ya, langsung menyerbulah kota Kinasrin, yang di situ ada 2 pasukan
Romawi, satunya pasukan berkebangsaan Romawi asli dan satunya berkebangsaan Arab. Ya, pada akhirnya kemudian dikalahkan. Yang Romawi, yang memang kebangsaan Romawi langsung dibunuh. Yang kebangsaan Arab, mereka ini memang terpaksa ikut perang. Ya. Kota Hims ini kotanya Arab tapi masuk wilayahnya Romawi. Nah, mereka mohon dikasih ampunan oleh Khalid bin Walid karena perangnya itu karena mereka dipaksa oleh tentara Romawi. Pada akhirnya Khalid bin Walid menerima ampunan itu, ya, diterimanya dan diampuni. Kemudian ya mereka diampuni oleh Khalid. Khalid memasuki kota dan penduduk kota banyak yang bersembunyi ke Hisn, ya, ke benteng. Ketika itulah Khalid bin Walid mengatakan, innakum law kuntum fis sahab, wahai penduduk, ya, Kinasrin, andaikan kalian itu bersembunyi, berlari sampai ke awan, lahamalnallahu ilaikum, maka Allah akan membawakan kalian kepadaku, ya, aula anzalakum ilaina, atau Allah membuat turun kalian kepada kami. Walam yazal bihim hatta fatahallahu alaihi, dan Khalid bin Walid terus meneror itu sampai mereka nyerah gitu. Ayo terus no sembunyi yo, ini lek wong Jawa. Ya, ayo terus no, ya. Pasti kita itu bisa membobol kalian. Ya, walaupun sampean itu semuanya lari ke awan, pasti Allah itu akan menyerahkan kalian kepada kami, ya. Membuat awan itu turun pada kami, lalu kami akan menang. Diteror seperti itu terus, akhirnya ya kalah. Ya, ini pentingnya memang pemberitaan, memang perang wazwil fikr, perang pemikiran. Ya, dan Barat selama ini menangnya itu menang media. Ya, di lapangan real sebenarnya mereka kalah. Cuma medianya mereka menang, menguasai, ya itu seolah-olah menang. Ya, buktinya ya moro-moro kok Afghanistan kok moro dikuasai Taliban mana kan kabari selama ini, ya itu kan nggak dikabarkan bahwasanya tentara-tentara Amerika itu habis di sana itu, ya lari tergenjing-genjing di sana itu tiba-tiba ya ditarik mundur gitu kan, ya itulah contohnya, ya, karena kita menang mental. Kemudian atas peristiwa ini Umar bin Khattab, ya, tatkala mengetahui kepahlawanan Khalid, beliau mengatakan, yarhamullahu Abu Bakar, semoga Allah merahmati Abu Bakar, karena a'lamu birrijali minni, beliau ini lebih mengetahui tentang seseorang daripada aku. Wallahu inni lam a'ziluhu arn raibah, demi Allah aku tidak menyopotnya kecuali karena aku ragu-ragu pada kemampuan Khalid bin Walid. Tetapi ini jelas ya, walakin khasyitu ayyuwakilun nas ilaihi, tetapi aku yang khawatirkan adalah orang-orang bertawakal kepada Khalid bin Walid. Sudah pernah kita bilang.